Halo teman-teman semua. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara melaksanakan siklus akuntansi tahap pencatatan. Sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap petaksiran. Jadi di tahap petaksiran ini terdiri dari menyusun neraca saldo. Yang kedua itu ada membuat rekening koran. Yang ketiga membuat jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Yang ketiga, membuat rekonsiliasi bank. Yang terakhir yaitu memindahkan semua saldo-saldo transaksi ke dalam worksheet atau neraca lajur. Yang pertama itu menyusun neraca saldo atau istilah akuntansinya adalah trial balance. Menyusun neraca saldo yaitu mencatat seluruh nama-nama akun dari awal sampai akhir beserta saldonya sesuai dengan yang tercatat di dalam buku besar. Nah, ini ada trial balance dari perusahaan sebelumnya, sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu sampai ke dalam buku besar baru ya. Jadi di sini setelah kita posting ke dalam buku besar, saldo-saldo akun-akun yang ada di buku besar tersebut kita pindahkan atau kita catat ke dalam trial balance ini sesuai dengan akun 1 sampai dengan 9. Pokoknya semua yang ada di dalam buku besar kita catat ke dalam trial balance ini. Yang saldonya di debit kita cantumkan di debit, begitupun di kredit. Kalau kita melakukan posting buku besar dengan benar, pasti nominal atau amount atau jumlah dari debit dan kredit yang ada di trial balance ini pasti akan balance atau sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat rekening koran. Jadi rekening koran itu semacam laporan tertulis yang memuat segala bentuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas. Biasanya itu ada penerimaan kas ataupun pengeluaran kas. Penerimaan kas kita catat di sebelah sisi kredit, sedangkan pengeluaran itu kita catat di sebelah debit. Untuk rekening koran ini hanya yang berhubungan dengan cash in bank saja. Selain dari cash in bank itu tidak kita masukkan ke dalam rekening koran. Ini bentuk rekening koran yang ada di perusahaan UD Sevira. Jadi di sini kita bisa mengetahui apa saja transaksi-transaksi kita yang berhubungan dengan cash in bank dari awal bulan hingga akhir bulan. Nanti saldo akhir yang ada di rekening koran ini akan sama dengan yang ada di buku besar cash in bank. Kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian antara rekening koran dengan buku besar cash in bank, berarti itu kita harus melakukan rekonsiliasi bank agar bisa mengetahui siapa yang melakukan kesalahan di dalam mencatat transaksi keuangan ini, apakah dari rekening koran atau dari rekening perusahaan. Lalu ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini adalah kita melakukan perbandingan dan juga penyesuaian antara saldo kas yang ada di perusahaan dengan saldo kas yang tercatat di rekening koran. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kas tersebut, maka kita akan perlu mencatat rekonsiliasi banknya. Di sini UD Sevira itu memberikan keterangan bahwasanya saldo kas yang ada di catatan perusahaannya itu sebesar Rp161.790.340, sedangkan yang ada di rekening koran saldo kasnya sebesar Rp163.690.340. Terus yang pertama, bank membebankan biaya administrasi kepada perusahaan dan perusahaan belum mencatatnya sebesar Rp100.000. Yang kedua itu ada bank juga memberikan pendapatan bunga kepada UD Sevira karena sudah memasuki akhir bulan, tetapi perusahaan belum mencatatnya sebesar Rp2 juta. Maka penyelesaiannya dilakukan seperti ini. Yang pertama kita akan membuat saldo rekening koran kita terlebih dahulu. Jadi karena di sini pencatatannya dari kesalahan perusahaan, maka kita harus mencocokkannya ke saldo kas perusahaan. Jadi tidak ada
yang perlu ditambah atau dikurangi dari saldo rekening koran hanya dari saldo kas perusahaan. Yang pertama itu ada ditambah dengan pendapatan bunga bank. Soalnya kan termasuk pendapatan. Kalau misalnya pendapatan berarti kas kita bertambah sebesar 2 juta. Selanjutnya dikurangi, yaitu dikurangi dengan biaya administrasi. Biaya administrasi ini juga mengurangi kas karena kita mengeluarkan uang untuk membayar administrasi tersebut. Agar kita bisa tahu kalau saldo kita itu sudah benar menurut rekening koran, maka tadi yang ditambah atau dikurangi itu caranya yang pertama yaitu dengan menambahkan saldo kas perusahaan dengan yang bagian ditambah, dan juga untuk bagian dikurangi itu kita kurang pada saldo kas perusahaannya. Maka dapatlah hasilnya atau nominalnya berapa, maka akan sesuai dengan saldo rekening koran. Maka tidak ada lagi terjadi kesalahan pencatatan lagi. Dan selanjutnya kita akan sesuaikan ke jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Apabila sudah menyesuaikan rekening koran, maka selanjutnya kita juga menyesuaikan transaksi-transaksi kita dalam satu periode ini, yaitu dengan melaksanakan jurnal penyesuaian atau istilah akuntansinya dikenal dengan nama adjustment journal. Jurnal penyesuaian adalah atau adjustment journal yang kita kenal sebagai istilah akuntansinya, yaitu jurnal yang dibuat ketika kita ingin menyesuaikan saldo-saldo akun yang mungkin saja belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Hal-hal yang perlu kita sesuaikan pada akhir periode akuntansi, yang pertama itu ada prepaid expense atau beban-beban yang dibayar di muka. Yang kedua itu ada persediaan supplies atau persediaan perlengkapan. Persediaan perlengkapan ini kita sesuaikan karena setiap perusahaan itu pasti memakai perlengkapan dalam suatu periode. Jadi kita harus mencatat berapa biaya yang telah terpakai sebenarnya dalam periode tersebut. Yang ketiga ada persediaan barang dagang. Yang keempat itu accumulated depreciation, ini kita melakukan penyusutan terhadap aset tetap. Yang kelima itu ada accrued expense atau utang biaya. Utang biaya ini contohnya perusahaan ingin membayar listrik pada bulan depan, itu termasuk ke dalam utang biaya. Habis itu ada allowance for doubtful debt, ini cadangan kerugian piutang kita, itu kita sesuaikan juga berapa. Dan yang terakhir itu ada rekonsiliasi bank, karena kita sebelumnya sudah menyesuaikan berapa rekening koran kita, lalu kita akan sesuaikan, kita buat jurnalnya ke dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada contoh soal adjustment berupa persediaan supplies itu tersisa sebesar Rp700.000, sedangkan saldo supplies di awal atau neraca saldo itu sebesar Rp1.080.000. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau persediaan supplies itu kita mencatat berapa biaya yang terpakai. Jadi kita mengurangi berapa saldo supplies di neraca saldo dengan berapa saldo yang tersisa. Setelah itu kita dapat berapa yang terpakai, maka itu kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya ada supplies expense itu di debit sebesar Rp380.000, sedangkan supplies itu di kredit karena perlengkapan kita berkurang sebesar Rp380.000. Contoh soal yang kedua ada sepertinya ini accrued expense karena melakukan pembayaran biaya pada bulan depan, yaitu ada pembayaran biaya telepon akan dibayar pada bulan depan sebesar Rp300.000. Jadi jurnal yang muncul yaitu beban telepon atau telepon expense di debit sebesar Rp300.000 dan utang biaya atau accrued expense di kredit sebesar Rp300.000. Soal selanjutnya yaitu ada cadangan kerugian piutang, itu ditaksir sebesar 10% untuk bulan ini, yaitu sebesar 10%. Jadi cara penyelesaiannya yaitu dengan kita kalikan persenan taksiran cadangan kerugian piutang ini dengan piutang terlebih dahulu. Setelah itu
kita mendapatkan nominalnya, lalu kita kurangi dengan allowance for doubtful debt ini atau cadangan kerugian piutang kita di bulan lalu. Maka nanti dapat hasilnya berupa 422.800, maka itu adalah cadangan kerugian piutang kita pada bulan ini. Maka jurnal yang terbentuk dari transaksi ini adalah bad debt expense atau beban kerugian piutang di debit sebesar 422.800 dan allowance for doubtful debt-nya bertambah di kredit sebesar 422.800. Soal selanjutnya yaitu ada kita melakukan penyesuaian kepada beban sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Jadi ketika kita membayar sewa dibayar di muka terlebih dahulu, itu nanti pasti kita akan menghitung berapa beban-beban yang telah terpakai nantinya pada bulan-bulan berikutnya. Jadi kita bisa mengetahui pada bulan ini itu sisa dari sewa dibayar di muka kita tinggal berapa. Jadi di sini saya salah pencatatan, soalnya yang dicatat itu adalah yang 1 juta yang terpakai, tapi saya mencatat yang tersisa. Sebenarnya itu kita catat di dalam jurnalnya yaitu yang terpakai, biaya yang terpakai sebesar 1 juta. Jadi jurnalnya rent expense atau beban sewa itu bertambah di debit sebesar 1 juta, bukan 4 juta. Prepaid rent-nya berkurang di kredit sebesar 1 juta. Mohon maaf sekali lagi teman-teman karena ada kesalahan pencatatan seperti itu. Oke, contoh yang terakhir itu kita membuat jurnal penyesuaian pada rekonsiliasi bank yang tadi. Jadi setelah kita membuat rekonsiliasi, maka kita juga perlu membuat jurnal penyesuaiannya di siklus akuntansi ini supaya tidak terjadi kekeliruan lagi di akun kas perusahaan. Jadi contohnya ada rekonsiliasi bank biaya administrasi sebesar 100.000. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu ada istilah akuntansi dari biaya administrasi yaitu ada bank service charge, itu bertambah di debit sebesar 100.000 dan kita menggunakan cash in bank karena kita membayar biaya administrasi ini tentu pakai uang cash karena sudah terdaftar atau sudah tercatat di laporan rekening koran. Itu berkurang di kredit sebesar 100.000. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap rekonsiliasi bank pendapatan bunga bank yaitu sebesar 2 juta. Jadi di sini kita mendapatkan tambahan uang sebesar 2 juta. Jadi cash in bank kita bertambah 2 juta dan akun yang ada di kredit yaitu interest income atau pendapatan bunga bank di kredit sebesar 2 juta. Bagian akhir yang akan kita lakukan dari tahap pentaksiran ini adalah membuat neraca lajur atau dikenal juga dengan worksheet. Jadi neraca lajur ini atau worksheet adalah suatu lembar kerja yang terdiri dari berbagai banyak kolom yang digunakan untuk merangkum semua data-data perusahaan pada periode tertentu yang mencakup saldo awal, penyesuaian. Setelah itu nanti bisa diklasifikasikan akun-akunnya untuk membuat laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Jadi teman-teman, ini salah satu contoh bentuk dari worksheet yang udah dibuat oleh UD Sefira. Jadi di sini itu ada terdiri dari kolom nomor akun. Jadi kita buatkan nomor-nomor akun tersebut sesuai dengan urutannya. Yang kedua ada nama-nama akun, juga kita buat berdasarkan akun-akun yang ada di neraca saldo. Nah, setelah itu kita buat saldo-saldo ya dari akun-akun tersebut. Setelah selesai kita mengurutkannya atau membuatkan neraca saldo tersebut, lalu kita buatkan adjustmentnya berapa, penyesuaiannya berapa, saldo-saldo penyesuaiannya berapa. Nanti itu akan kita kurangi
saldo neraca saldo dengan adjustment kita kurangi, lalu kita dapat berapa neraca setelah dilakukannya penyesuaian. Setelah kita membuat itu, ada juga kolom laba rugi. Jadi di situ kita hanya memasukkan bagian-bagian pendapatan dan juga bagian-bagian beban, akun-akun pendapatan dan juga akun-akun beban, untuk mengetahui kita termasuk laba atau termasuk rugi. Selanjutnya, setelah kita melakukan memasukkan akun pendapatan dan juga akun beban di laporan laba rugi, kita akan membuat akun-akun realnya lagi ke neraca, yaitu dari akun 1 sampai akun 3, dari aset, liability, dan juga ekuitas. Jadi seperti itulah bentuk dari worksheet. Maka di video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menyusun laporan keuangan dan melakukan penutupan di siklus akuntansi ini.